Nah, balik lagi kita di berisik, obrolan berisi, ringan dan asik ya. Agak garing ya guys. Mau bilang nolak, bilang aja. Ya, sorry deh, maaf ya. Udah lumayan malam nih guys, kita tag. Malam. Sebenarnya itu cover kali. Oh, Sebenarnya keluhannya mas sama. Astagfirullahaladzim, gua lagi ya kan. Nah, Ko Randy, Fudo, tadi kan kita udah ngobrol dikit ya tentang soal 2020 ya, gimana dan gimananya dari sisi apapun itu. Beberapa segmen udah dibahas Ko Randy, secara Feng Shui udah, Pace juga udah, sedikit tadi dibahas Ko Randy Fudo dari tarot. Nah, gimana nih Ko Randy Fudo kalau resolusi atau keadaan dan kondisi yang bisa kita lihat, kan 2021 ini udah berapa hari nih gitu kan, udah jalan berapa hari, apa tuh nanti yang akan kejadian, gimana nih kondisinya di 2021, apakah membaik, apakah gimana? Yuk boleh tolong Ko Randy Fudo diliatin dong. 2021 ya? 2021 betul sekali. Tolong sih. Lebih ke saya sekalian gitu. minta tolong, tapi saya juga mau ngelihat untuk diri saya. Udah bilang mau konsultasi gratis. Tahu banget kamu. Ternyata yang diskon. Tolong dong Ko Randy Fudo, yuk bisa yuk, karena saya udah mau nganggur yuk. Yuk. Emang sekarang nggak? Cocok. 2021 ini menurut kalian gimana? Pandangan secara general dulu ya, kita ngomong ya. Kita secara general. Pandangan apa kondisi? Kondisi Apa sih yang akan terjadi gitu? Iya, ya? gitu. Gimana nih kita? Kalau menurut Karena gua sih baru berapa hari nih, Gus? kalau menurut gua ya, kita nggak nanya pendapat loh. Gua tanya ini berapa hari di 2021? 9 hari. Nah, 9 hari gimana nih kok? Kayaknya COVID-20 dan COVID-20 Pro Max nggak sih? Iya. Kan beritanya akhir-akhir ini keluar, Gimana? oh virus baru dari Inggris ya kan? Iya, oke. Wah Iya, iya, Pro emang Max. bener gitu kan? Pro Max, Jadi ya. kalau orang bilang tak hanya teknologi aja nih yang berkembang, ya ini juga nih virus ikut-ikutan kan? Jangan Gus, kacau Gus. Iya memang udah kacau gitu kan? Boleh tolong saya nggak ngapa-ngapain aja, perusahaan saya tutup. Saya nggak ngapa-ngapain aja, perusahaan saya tutup. Oh, Biasanya saya yang dikeluarin. ngaku juga ya. Tuh. Gitu ya. Gimana kok? 2021 kok, please. Ini kan mumpung ada nih langsung. 2021 yakin? Tunggu, ini aspeknya apa nih? Iya Kan dong, general nih 2021 general, kita mau apa? kondisinya. Bisa ekonomi, bisa general, bisa tahu nggak? Makanya Paham nggak? Iya, general. Kayak nggak dengar gitu loh. Abis dari tadi dia mau jawab aja udah kayak bingung loh. Iya. Ini kayaknya harus dikerucutin. Gue Iya, tau dia mau nggak, ngomong kayak gitu nggak, nih. nggak. Yuk kok, secara general gimana kok? Gini. Secara general kalau untuk karir dan kawan-kawan sih persaingan makin gila. Oh. Oke, berarti di dunia karir, Ya, itu. company, Company, masih karyawan ya? Perusahaan persaingan memang relatif kenceng. Hmm. Jadi kalau bahasa aku, kalau kita udah dengar berita A merger sama B, C merger sama D, itu baru permulaan. Waduh. Jadi buat supaya survive tuh mereka banyak perusahaan yang emang akan merger, bakal bergabung supaya survive. Satu. Waduh, ditabok keras nih gue. Kenapa? Perusahaan gue merger, tapi karyawannya di layoff. Ups. Itu baru Itu bukan merger, Benar bahasa itu, halus benar. aja. Iya, bahasa halus aja. Aduh, kesian deh gue. Ada alasan untuk lu dipecat. Oh agak ini ya. Mau pecat dia satu perusahaan. Iya. Tau nggak? Aduh. Terus. Cuma kalau bahasa aku sih ada banyak ini masih secara perusahaan ya. Iya benar. Ada banyak orang-orang, kalau bahasa kerennya, orang-orang yang punya duit nganggur Iya. karena bingung kan bisnis ini kan lagi agak turun. Betul. Tapi di sisi lain tuh ada orang-orang yang duit nganggur yang pengen diinvestasikan. Nah, orang calon-calon investor makin banyak. Startup startup mulai muncul nggak? Bukan. Aku nggak bisa Apa bilang startup. Yang udah stable. Kalau Aku- baru nggak bisa. Aku nggak bisa oke. bilang startup karena startup basically kan kita membuat suatu paten baru, ide Betul. baru yang pada akhirnya dijalanin. Iya. Benar. Tapi Beresiko kalau tinggi. perusahaan baru, perusahaan kecil Betul. untuk mencari investor, Iya. 2021 saatnya tepat. Tuh Masa guys. sih? Ya. Bukannya kalau dari sudut finansial gue melihatnya berat. Tuh guys. Berat Sorry, dalam lu ngelihat kan mata awam. Kan ini Oh mata enggak batin. dong, kita kan bicaranya secara Iya, logika iya, dan iya. hitungan. Berat dalam Iya. artian, Iya kan? berat dalam artian ketika perusahaan yang sudah ada survive iya. Iya. Tapi dari sisi orang-orang yang punya duit nganggur, entah kenapa gue bacanya makin banyak. Betul.
Karena ketika orang mau, nih gua nih pengen invest di bisnis ini nih, mau nggak lo jalanin? Itu pada nggak mau. Oke. Kebanyakan pada nggak mau, gitu sih. Oke. Nah, kok berarti itu dalam dunia karir ya? Berarti teman-teman yang mungkin udah memulai dari 1-2 tahun yang lalu usahanya, terus mau cari funding dana, investor dan lain-lain, itu ketolong lah 2021. Kalau mencari sih akan ketolong. Iya, sangat ketolong banget lah ya, ketolong. Banyak banget. Nah, terus apalagi nih kok yang bisa dilihat di tahun 2021? Apalagi? Kalau soal jujur sih kalau aku ngelihat, kalau yang biasa paling itu berita-berita skandal turun jauh. Turun jauh. Tapi ini baru mulai aja udah rame. Turun jauh tapi jumlah berita skandal. Oke, grafik saham yang begini ya. Turun jauh. Udah mulai turun karena udah ketahuan siapa. Siapa tuh? Sudah enggak, kan bertanya-tanya tuh siapa, apakah asli atau tidak. Udah ketahuan kan. Turun jadi jauh. udah mulai. Rasa penasarannya sudah hilang. Ya. Udah ngaku kan. Turun jauh. Udah. Tapi Udah memang banyak mengerucut guys, berat nih. tapi banyak ya cerita-cerita yang dibuat ya basically buat nyari duit lah. Oke, berarti apa nyari duit? Pamor dan duit. Oh, berarti ini nih Gus. Apa ya? Settingan makin banyak, Gus. Tapi kayak kalau bikin settingan kayak gitu capek Capek nggak sih? Gue kayak bangun tidur gue mesti setting nih hidup gue. Ya, well, it happens a lot. Iya. Di dunia itu it happens a lot. Duit, semua butuh duit. Ya kan? Kalau soal soal percintaan sih jujur trennya mungkin karena memang dalam tanda kutip orang-orang butuh duit dan kawan-kawan. Untuk percintaan mungkin berkurang juga. Bukan berarti berantakan, tapi intensnya berkurang. Berarti tidak fokus ke situ ya? Ya. Fokusnya ke survive. fokusnya nyari duit. Tapi kalau untuk yang udah berumah tangga atau yang udah pacaran lama nih, iya gimana tuh? Bisa langgeng nggak? Maksud aku di tahun ini tantangannya begini, yang sudah berumah tangga sebenarnya sih langgeng saja. Cuma karena kerjaan dan sekitarnya memang lagi agak panas, ya pasti ibas ke rumah tangga. Bilangnya kok kamu udah gak perhatian sih? Ya pasti karena fokus dengan kawan lah ya. Ya menurut lo aja. Fokusnya sih pasti ke sana. Ya. Jadi wajar kalau misalnya ya hubungan di rumah tangga mungkin agak merenggang, tapi ini adalah sesuatu yang wajar. Dalam artian tantangan di situ. Jadi tinggal pinter-pinternya untuk bagi waktu gimana caranya supaya di rumah tangga terawet, kerjaan tetap ada. Kalau istri minta waktu curhat gitu, tapi bos nelpon, ini belum selesai datang loh, itu gimana dong? Nah, apalagi WFH ya, semua kan benar, ya betul, pemahamannya harapan kita sebagai pria itu wanita kan bisa diajak kompromi, hanya logika wanita dan pria ini kan dasarnya berbeda nih. Betul. Ya kan nanti pas gue ngomong, kamu perasaan dari kemarin bosnya ngomong begitu mulu, itu gimana ngadepinnya? Kita juga serba salah. Kan namanya kompromi, Gus. Kan ya, ada yang namanya kitanya mau berkompromi, tapi wanitanya mau nggak? Ya cari gimana caranya kompromi sama-sama. Kalau bahasa aku sih wanita tetap akan bisa kompromi kalau dia melihat pria tuh bekerja di depan matanya dia sih. Nah, working from home kan dia kan bekerja kan kelihatan. Benar. Di satu rumah itu semua kegiatan terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi waktu kerja, Gus. Bukan muka dia, Gus, gini, Gus. Pengalaman ya. Pengalaman kayak tahu banget ya dia ya. Mungkin ya. Mungkin bininya yang kayak kamu ngapain? Main handphone atau kerja? Bininya gitu. Begitu ya. Mungkin ya, mungkin. Itu bikin tekanan batin kan ya. Ya masalah itu kan yang penting kan diketahui di depan mata dia ngapain kan dia juga pasti akan kompromi. Jadi gitu Gus. Jadi lo kalau punya pacar ya lo harus kasih tahu nih aku kerja nih sayang. Gitu. Bukan main COC mulu. Siapa yang main COC tuh? Lo. Emang lu pernah lihat? Iya kan pernah lihat gue. Tuh kan bener gue di stalking kan dari tadi. Nah, kok tadi kan kita udah bahas nih 2021 ada banyak banget poin-poin penting yang Kofu udah sampein ya. Ada skandal mungkin yang tidak terlalu menarik untuk dibahas. Skandal tidak terlalu menarik apaan nih? Sorry, skandal 2021 nggak peduli, yang penting cuan. Jadi kalau gua boleh rephrase, boleh. Banyak skandal, tapi motivasinya buat nyari duit nih. Berarti kayak kemarin ini cuma starter nih. Settingan. Jadi kayak guys, menginspirasi. Anggap saja yang kemarin itu tuh bukan settingan. Cuma karena kejadian kemarin hilaf, itu men-trigger ya. Menginspirasi seseorang. Bukan settingan, hilaf, Pak. Iya.
menginspirasikan pihak-pihak lain untuk membuat skandal-skandal yang mirip-mirip. Memotivasi, inspirasinya enak ya. Agus berniat bukan gini loh. Tujuannya buat nyari duit. Oke. Kan bahasanya Endorsan ya. Bahasanya kan kalau dibilang kan polesannya korban kok menikmati. Iya, tapi korban kok di atas. Ups. Apa tuh? Korban kok di atas. Korban di atas. Korban di atas. Gimana tuh Iya. korbannya kan? Iya, sorry. Tapi ya masalahnya ternyata karena itu ketahuan settingan yang kali ini banyak yang nanti settingan skandal berikut tuh ketahuan settingan. Jadi di 2021 tuh banyak settingan ya. Banyak skandal tapi settingan. Jadi lebih bakal banyak yang di bawah gitu. Enggak, Betul. jadinya Iya kan karena settingan. Karena kalau di atas yang itu di bawah. Yang itu di bawah jadinya. Jadi korban victimnya itu lebih berasa Iya, ya. karena di bawah kan nggak kelihatan nih, ya kan nggak gitu kelihatan lah. Kalau nggak angle kamera dimainin gitu kan, ya nggak sih? Agak sulit ya guys. ya kalau ini sih jadinya sih Atau durasinya lebih diperpanjang biar agak enak nontonnya. Enggak. Itu penjualan namanya. Baik. cuma jadinya tuh karena ketahuan itu settingan jadinya ya bisa dikatakan antusiasmenya udah nggak seheboh dulu. Nggak seheboh awal-awal. Jadinya karena udah nggak seheboh dulu otomatis nggak berhasil buat kompensasi duitnya tuh udah nggak berhasil. Tapi gini nih bro, ini kan kita bicara mentalis nih. Iya. Dulu kan tahun 2010 ada kejadian satu juga yang heboh kan. Yes. Tapi kenapa bisa pas kejadian heboh berikutnya itu kejadian di tahun 2020? Ini coincidence atau hanya ilusi of coincidence? Tidak. Atau memang ada hitungannya? Hanya ada itu cuma ilusi karena sebelum-sebelumnya sebenarnya sudah banyak. Hanya tidak terblow up. Tapi yang terblow up kan yang 10 tahun lalu You Know Who. Iya. Actually, hanya. kalau kita berani itu ada kejadian namanya The Fappening dulu itu. Wow. Gimana tuh? Intinya orang punya akun di suatu perusahaan handphone ternama yang logonya berbentuk buah. Oh iya. Gua digigit. Bocor. Iya. Itu seleb-seleb Hollywood semua. Iya. Nyebar. Tapi tenggelam juga pada akhirnya. Iya, itu yang dinamakan skandal tidak membuahkan hasil atau skandal ya cuman boomingnya bentaran doang. Beda kayak yang dulu sama mantan presiden Amerika. Iya. Legenda dia. Menjadi panutan loh dia loh. Iya. Yuk agak takut nih saya bahasannya. Yuk. Tahu sih arahnya. Kan ada merek-mereknya kan? Tahu sih arahnya kemana, cuma kayaknya penonton juga nggak akan tahu sih itu siapa. Gua ngerti maksudnya siapa. Kalau secara fungsi nih, gua habis ngomong kayak gini, besok gua harus sembahyang kubur nih. Pasti nanti komentar sih. Kalau dilihat dari Pak Agus ya kan, Pak Agus nih tahun ini nih, wah lu harus sembahyang kubur udah nyebut-nyebut yang udah lewat. Tapi memang begini, Gus. Orang Cina itu atau orang Tiongkok itu dia sangat menghormati leluhur. Saking menghormati leluhurnya itu nama atau fotonya itu ditaruh di rumah atau di tempat tokonya. Ya kan selalu yang dikasih dupa, dikasih buah-buahan dan segala macam. Karena prinsip orang Cina itu mereka tidak boleh melupakan dari mana mereka berasal. Jadi jangan kacang lupa kulit. Benar. Iya, gitu. Jadi kalau marahin orang anak-anak Cina itu biasanya orang tua kayak gini. Kamu jangan malu-maluin leluhur ya. Dia nggak ditakut-takutin nanti masuk neraka, dosanya banyak nggak. Dia cuma ngomong jangan malu-maluin nama keluarga, jangan malu-maluin leluhur. Saking orang Cina itu sama leluhur itu kayak gitu banget. Kalau dia habis bikin salah, iya. Mereka kadang sampai ke kuburan minta maaf sama Buset leluhur. deh. Ada yang kayak gitu tuh, ada yang kayak gitu tuh. Jadi ketika dia merasa bersalah, dia tuh ngerasa bersalahnya bukan cuma hanya orang tua, sampai nenek, kakek, buyutnya itu dia minta maaf. Karena mencemari. Contoh kamu marganya apa? Lim. Nah, dia merasa bersalah mencemari nama marga Lim. Nah, seperti itu. Jadi pas gue sembahyang nih, nanti akong gue ngomong, lu nggak tahu nih, gue yang kesini duluan, gue kreditin rumah, lu datang tinggal tidur gitu kan. Enak doang. Jangan banyak tinggal, Gus. Gua susah nih di kapal nih dari Cina ke sini ya gitu kan. Nah, ini kan kalau dari sudut pandang Chinese nih, coba kita kembalikan sedikit. Kalau ini tarot kan, gue lihat kan kayak lebih dari western gitu nggak sih kalau ketimbang kita. Iya, benar. Ini lebih western ya. Karena ya. dari gambar-gambar tarot itu kan ya pakaiannya, armornya kan udah bukan beda kayak dewa kita si Guan Yu itu kan. Nah ini kira-kira gimana nih kalau ini yang Cina nih, yang westernnya seperti apa nih kira-kira? Western seperti apa untuk apa nih? Nah, ini maksudnya kan kalau dari tarot nih kan kayak dari abad pertengahan Eropa gitu. Iya. Awal mulanya kenapa bisa nyampe ke sini, terus apa lagi namanya?
ada banyak hal-hal yang diadaptasi dari western yang bisa dibawa ke sini. Adat dan budaya lah betul, ya. Lebih ke diadaptasi pembacaannya dan gimana kok? Eropa sih. Eropa terutama dari Italia pada zaman Renaissance medieval abad sekitar 16-an. Tapi gini, kalau ditanya prosesnya gimana bisa nyampe, itu nggak ada yang tahu. Pedagang lah Gujarat biasa, kalau bahasa sejarah kita. Gujarat, sorry. Ada semacam teori baru memang seperti itu. Tuh kan benar. Jadi orang-orang ini masuk lewat pedagang ke jalur sutra juga, ujung-ujungnya karena kebetulan yang bisa buat kertas pada waktu itu kan Tiongkok. Tiongkok. Ujung-ujungnya ke Cina-Cina juga. Ya ada banyak teori lah, cuma basically kayak gitulah. Oke. Yuk kita balik lagi ke 2021 ya. Jadi tadi ada beberapa poin yang disebutin, yaitu skandal yang tadi. Skandal tapi ternyata nggak laku. Nggak laku. Skandal ini ditekankan terus sih. Jadi gini. Itu lo dapet dengan skandal. Sorry, cewek itu haus akan gosip. Jadi kami itu kan menyatu, wanita-wanita itu kan menyatunya gara-gara gosip. Emang ada wanita lainnya? Kan saya di dunia yang ini tidak bukan kelihatan sendiri. di frame. Ibu bos, tolong nih, ini bisa dikeluarin nggak dari frame ini? Dia jadi boleh out frame nggak? Kalau dia kayak gini. Terus yang kedua ada tadi betul perusahaan yang merger gitu kan. Kedoknya sih merger, tapi ternyata itu buat menyelamatkan diri. Sebenarnya buat ngecat lo aja, udahlah. Gue lagi. Gitu. Curcol. Kalau lo korbannya kan? Karena di sini tidak ada yang jadi korban. Karena saya satu-satunya pegawai di sini ya. Ya gimana dong, saya kan cuma budak-budak korporat ya. Jadi kedoknya adalah merger, tapi itu ternyata untuk survive ke depannya. Jadi dia terpaksa harus layout atau meng-cut beberapa banyak karyawannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kok investor. Jadi teman-teman yang mulai mencari investor untuk usaha baru maupun usaha yang sudah lama establishnya ya, atau sudah lama mulainya, terus gimana nih cara survive di 2021, mungkin bisa dari funding dana. Berbaca. Funding dana. Kok jadi kartu sih? Kan gue belum selesai ngomong. Bisa nggak nunggu saya selesai ngomong dulu? Tahu kan wanita tuh ngabisin waktu lama. Gua kayaknya ini kenapa yang penasaran lo yang jadi pengen nanya gue, itu pertanyaan gue sih. Mungkin kali-kali si Bapak Agus ada yang perlu dicurhatin gitu di Tarot. Nah, tapi bentar sebelum ke personal lu ya Gus, boleh nggak nih kita ngomong, karena teman-teman juga banyak yang mau lihat 2021 gimana sih kok? Secara itu kan tadi merger kita ngomongnya untuk survive-nya company, bener kan? Nyatanya ketika keadaan seperti ini yang survive bukan hanya company, personal pun kami sebagai karyawan pun harus korban dari yang di layoff, korban korporat itu kita harus survive-nya gimana nih kok? Jadi, apa tahun ini ya kita bisa dapat pekerjaan yang sesuai ekspektasi kah, atau kita ya udah jalanin aja, yang penting lo dapat kerjaan deh, nggak usah banyak tingkah. Udah dicoba belum? Jadi kepala demo di depan korporatnya gitu kan? Iya kan. Itu salah satu kayak aktivis tapi takut. Kan tindakan. Enggak, takut, nggak mau. Jujur sih. Iya, gimana kok? Lapangan pekerjaan banyak banget. Wah. Berarti tidak menutup kemungkinan kami mendapat pekerjaan itu cukup mudah. Apa gimana nih? Harapannya sih begitu. Harapannya tuh gitu, gimana dong kita kan? Emosi berkata demikian. Iya, coba gimana kok? Kita kalau kita lihat sebenarnya tuh di tahun 2020, 2019 dari 2017 sebenarnya kalau diperhatikan ini. Baik. HRD tuh banyak yang curhat. Buset. Ke gua. HRD pun curhat, nggak cuman lo. Curhatnya lucu. Oke. Lapangan pekerjaan tuh banyak. Tapi dia curhatnya. Tapi yang apply nggak tahu diri. Kenapa? Ini, gue yakin nih. Gue yakin. Di layoff pasti alasannya sama. Udahlah, nggak usah tarot-tarot lah. Soalnya gini, gue tanpa membocorkan identitasnya, ada beberapa klien, lucunya dari tahun 2019 dia bisa ganti 4 pekerjaan. Tunggu, HRD apa klien? Sorry. Satu dari 2017 sebenarnya ada fenomena HRD itu suka curhat. Dalam artian jadi lapangan pekerjaan itu banyak mereka lowongannya. Kualifikasinya sebenarnya orang-orang pada memadai, tapi orang yang apply-nya tuh nggak tahu diri. Contoh nggak tahu dirinya gimana?
belum di-apply belum masuk tes aja tiba-tiba dia nanya gaji gue berapa. Nah, sorry nih, tapi kalau bicara secara logika yang mau gue hubungkan ke tarot nih, itu nggak tahu diri atau memang karena tuntutan? Enggak, jadi sebelum dealing gaji aja, sebelum ujian aja, belum terus aja nggak, tiba-tiba langsung nanya gaji gue berapa. Oke. Berarti dia lebih materialistis ya? Belum apa-apa udah. Realistis. Enggak, maksudnya gini, belum materialistis dong, karena kan lu belum dikasih belum menunjukkan word-nya. Oke. Itu sudah nanya hak gue berapa. Gitu apa loh. Mungkin ini lu belum tentu juga lu lolos kan? Iya. Benar. Oke. Atau misalnya ada lulusan universitas terkemuka. Baik, oke. Pekerjaan dia memang secara pasar itu misalnya secara pasar anggaplah sebesar let's say 12 juta. Oke. Iya. Secara UMR itu memang jauh lebih tinggi ya. Iya. Betul. 12 juta secara lumayan loh. Lumayan loh buat yang baru fresh graduate lumayan loh. Katanya minumnya juga biasa es teh tawar sampai kembung. Nah, buat fresh graduate lumayan loh. So-soan 12 juta lumayan. The interesting part is gajinya 12 juta, gua maunya 22 juta, gua lulus di sini mau jadi apa? Dia menghitung biaya kuliah sebagai investasi. Ini kalau dilihat dari tarot nih, generasi ini kenapa bisa seperti itu? Cuma itu sih cerita panjang, cuma pendeknya adalah nggak tahu diri lah ya. Berarti SDM-nya harus diperbaiki ya. Kesalahan orang tua, satu kalimat aja gue bilang waduh. Kesalahan orang pendidik adalah kita terbiasa membuat anak kita adalah you are special. Oh, bukan ini jaminan dana pensiun. Di satu sisi ketika orang itu spesial buat di keluarga pasti. Betul. Tapi ketika dia tunjukin dia itu spesial di lapangan kerja itu belum tentu bisa terima. Iya sih. Oke, berarti itu cerita pendeknya seperti itulah. Tapi you are special ini kan sebenarnya kayak didikan biar dia tuh tidak ciut gitu secara mental. Iya, cuma kalau salah persepsi. Salah persepsi. Menurut aku ya, aku yang memang juga dididik dari orang tua yang cukup keras ya. Menurut aku bukan prinsip itu yang salah, tapi memakai prinsip itu di keadaan yang mana. Dia tidak pandai menempatkan prinsip itu. Kayak pisau buat potong atau buat tusuk orang lah. Ya, betul. Nah, sebagai hubungannya sama tadi adalah bahkan 2019 pun gue ada beberapa klien. Iya. Yang bahkan sudah pindah-pindah pekerjaan. Bukan karena dia di layoff. Tapi dia mau berhenti. Oke. Nyari gaji lebih gede ya? Iya. Nah, ini faktor dukungan dukungan finansial dari orang tua masih kuat apa gimana tuh? Udah enggak. Oke, berarti jadi dia tuh pindah di suatu tempat A, gaji 10. Dia merasa nggak fulfill, 2 bulan kemudian dia keluar. Lucunya bulan depan ya dapat lagi gaji 12 juta. Kemudian dia merasa nggak fulfill, 3 bulan kemudian keluar lagi. Tapi dia dapat yang lebih tinggi terus kan? Dapat lagi. Nah itu dia, tapi itu apa? Nggak, cuma ada waktu lowong, kemudian dapat 15. Dia nggak fulfill lagi, 2 bulan keluar lagi. Tapi kan nggak sebagai ini dong, untuk track record kita di CV nggak bagus kan? Sudah diperingatin kita akhirnya bandel kan, cuma akhirnya pada saat ini ya pokoknya singkat cerita ya gue sempat bacakan, terakhir nih lu dapat nih, cuma ketika lu dapat gue minta komit setahun minimal. Berapapun gajinya lu mesti setahun di sana. Dia nurut kok. Akhirnya nurut dan survive. Dan sampai sekarang survive meskipun gajinya mungkin bukan setinggi 15, mungkin sekitar 12-an atau berapa, tapi udah nggak setinggi itu. Ya, udah lumayan ya guys. Terus jadi lu nggak maunya usah gimana banyak sih? Dia, ini kan pertanyaan lu nih. Iya, kalau gue ya, gue ngelihatnya di 2021 kami yang mendapatkan banyak kami yang di layoff atau di cut dari perusahaan itu kan kita cuma mau tahu berarti kan ada peluang tuh banyak banget meskipun emang berubah arahnya. Benar. Oke. Aku ngerasa ya dari kuliah juga sebenarnya banyak tempat lapangan kerja yang kosong, tinggal pinter-pinter apply-nya seperti apa. Berarti konklusinya adalah SDM-nya yang dibagusin kualitasnya ya, baik kualitas mungkin bentuk CV ya kan, bentuk etika, attitude ketika kita apply pekerjaan. Mawas diri sih. Nah, banyak tahu diri ya guys. Karena kalau dari tarot nih ada pengaruh dengan memang zamannya nggak sih? Nggak, sebenarnya dari tadi aku baca tuh sebenarnya kan kartunya kan Wheel of Fortune nih. Iya. Sebenarnya tuh dia ada, kebanyakan nanti adalah terutama nih teman-teman yang dengar, kalian tuh dapat tuh sesuai dengan kapasitasnya. Jadi seharusnya dapat 4 juta. Emang kapasitasnya di situ. Oh, ya susah. Oke. iPhone 12 Pro. Nggak baik lagi. Ya,
Ya karena emang kapasitas World aslinya emang di situ. Emang dia pantasnya dibayar segitu ya? Iya. Mostly pantasnya dibayar emang segitu sebenarnya. Oke, jadi menurut aku banyak-banyak bersyukur aja guys, gitu. Karena di masa kayak gini yang penting itu survive. Bukan apa yang kita pengen, apa yang kita targetin, tapi bertahan di masa pandemi kayak gini aja udah syukur. Nah, ini pertanyaan satu lagi mengenai ekonomi di tahun 2021. Oke, nah secara finansial dan ekonomi nih. Soalnya berhubungan nih. Benar. Tadi kan lu bilang nih, bro bilang, wah anak muda banyak yang mau gajinya nggak tahu diri gitu kan. Iya. Tapi apakah karena faktor punya pacarnya banyak minta? Enggak. Kan jodoh nih, bentar lagi nih. Ada hubungannya sih. Cuma kalau buat soal ekonomi sih, gue rasa sih orang Pacu lebih ngerti sih untuk ekonomi dan finansial. Itu gimana bisnisnya sih. Oke, nah kita balik nih ke Randy ya, ke Jecho. Kalau Randy dua-duanya acung tangan nanti kan, ya kan kita harus biasain Ko Jecho nih. Nah, Ko Jecho 2021. Ya. Oke, setelah tahun baru Imlek. Ini tahun ini Shio apa? Setelah, kan gue udah ngomong setelah. Jadi sebenarnya kalau perhitungan Shio itu, iya. Orang awam akan mikir perubahan Shio-nya itu kan setelah Imlek dong. Setelah Imlek. Imlek kita kan tanggal 12 ya. Benar, tanggal 12 tahun ini, betul. Tapi sebenarnya 12 Februari. 12 Februari. Tapi sebenarnya kalau untuk perhitungan astronominya sendiri itu biasanya tanggal 3 atau 4 Februari. Kalau jauh ya. Jadi sebenarnya siapa yang korupsi sih? Bukan. Jadi Imlek itu kayak perayaan rakyatnya mereka sebenarnya. Tapi akhirnya dipercaya itu perubahannya. Jadi kalau mau tepatnya itu kira-kira saya udah hitung 3 Februari 2021 jam 10.45 malam. Dia baru berubah. Tontonan concang. Oke. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang mau sembahyang taisui dan segala macam di tanggal itu harusnya sebenarnya di tanggal situ. Berarti tanggal 12 itu perayaannya, Gus. Yeay. Udah heboh-heboh ya, udah celebrate-nya. Minimal ini pendekatannya pakai metode siapa? Pendekatannya pakai metode siapa? Jadi begini. Perhitungannya gitu kan? Nggak usah cara perhitungan, tapi nama metodenya apa? Pakai Wan Yanli. Oke, biar minimal tahu aja, biar tahu. Oh iya, ya. Wan Yanli. Jadi ada nama bukunya memang buku Tungsu itu, Wan Yanli. Buku Tungsu. Tungsu sebenarnya untuk hanya melihat hari baik, hari buruk. Tapi di sana ada tanggalan juga. Nama tanggalannya tanggalan Wan Yanli. Soalnya udah dicatat sama mereka dengan Wan Yanli itu 1000 tahun. 1000 tahunan. Oh, jadi udah dari dulu udah ada yang membuat hitungan udah dihitung. 1000 tahun gitu ya. Jadi kalau orang nanya pakai teknik apa? Teknik Wan Yanli. Jadi misalnya biar pada penonton misalnya nanti ketika nanya nih penasarannya apa nih, jadi mereka bisa googling sendiri, bisa cari. Googling aja Wan Yanli seperti apa, bukunya seperti apa. Teman-teman 1000 tahun aja. Itu dia ngitungnya gimana ya? Iya. Sebenarnya 10.000 tahun. Sebenarnya 10.000 tahun karena 10.000 tahun dibuat bentuk bukunya bisa tebal banget. Iya. Dipecah lagi jadi 1000. Jadi ada tuh. Jadi benar. 1000 tahun 10. Sebenarnya 10.000 tahunan buku aslinya tuh. Nanti dipecah-pecahnya lagi biar enak megangnya. Sorry, seperti itu. Yang dulu kayaknya hidupnya cuma buat bikin buku itu kali ya. Karena dulu apa sih hiburannya? Ya zaman dulu memang ada satu divisi di kerajaan itu yang kerjanya cuma ngeliatin percintaan. Emang udah kerja, dia digaji untuk itu, kayak kita ada yang digaji untuk lihat apa hujan. Ini ngeliat hilal. Memang udah ada kerjanya. Zaman dulu orang itu pergi perang, bukan kayak sekarang julid doang ya kan. Kalau dulu nggak suka bawa senjata. Nah, kayak sekarang julid doang. Beda. Bagus, rimanya bagus ya, coba diulang. Agus Salim. Zaman dulu itu perang, zaman sekarang julid doang. Agus, kita tepuk tangan untuk Agus. Perang mulut. Iya kan, coba kalau manusia sekarang nih lu suruh bikin pacar 10.000 tahun lagi, wah pusing. Yang keluar apa, catatan belanja. Nah, oke, balik lagi. Kok tahun 2021 Shio apa nih? Tahun 2021. Tahun 2021 ini jatuhnya kan kerbau logam. Masih logam ya? Masih logam. Tahun 2020 itu kan tikus logam. Logam apa tuh? Tapi logamnya beda. Yang tikus logamnya logam yang namanya logam yang itu logam keras. Yang hitam apa yang putih? Logam positif. Logam putih. Yang itu yang hitam apa yang putih kok? Dalam bentuk dan yang artinya lah. Iya, benar kan? Yang putih itu yin, yang putih itu yin, yang hitam itu yang berarti yang hitam ya?
yang hitam tapi dalamnya putih. Iya, itu yang tahu gua ada maknanya. Ya, makanya disebut yin yang. Selalu yin dulu yang disebutin. Gue juga nggak tahu. Kenapa kayak gitu? Karena nggak mungkin ada yang kalau nggak ada yin. Dia prinsipnya kayak yang gitu. Lahir di yang nih diduakan terus. Yin itu kan cewek kan. Aduh. Yin itu kan cewek kan. Oh, yin cewek. Nah, Oke. makanya disebutnya yin yang bukan yang yin. Karena nggak mungkin ada yang kalau nggak ada yin. Kayak gitu mereka prinsipnya. Panjang lah kita jelasin itu panjang. Panjang lah pokoknya kalau kita jelasin. Satu episode. Berarti nanti ini sabar. tikus logam ya kan. Jadi kerbau logam. Nah, kita langsung aja kalau ditanya soal ekonomi. Oke, ekonomi dulu nih gue ya. Ekonomi dulu ya. Oke. Bener nih kata si. Tapi kalau secara global gimana? Kok langsung ke global? Global dulu dong. Kalau global dulu gimana dia? Tahun 2021. Harusnya lebih baik kah? Lebih baik daripada gimana? tahunnya si tikus. Pantes. Dia harus lebih baik. Pantes kenapa tuh, Gus? Karena sejarah Sio kan tikus berbuat curang naikin kerbau. Tikus jadi licik ya. Iya. Kok gitu ya? Licik ya. Emang gitu ya? Iya benar ceritanya gitu. Ada ceritanya nanti. Nanti satu episode kita itu ceritain. juga sampai kucing juga dendam sama tikus gara-gara jadi cerita gini guys, Sio. jadi kita berempat. Satu-satunya Chinese saya doang. Yang bukan Chinese itu saya doang. Jadi saya nggak tahu kalau ada dongeng-dongeng masa kecil. Satu-satunya Chinese. Satu-satunya yang bukan Chinese. Oh ya kan kita ini semua sama. Iya, jadi aku tuh nggak tahu kalau ada dongeng-dongeng anak kecil ya. Terus gimana kok? Kok dongeng anak kecil? Iya itu kan dongeng nggak sih? Dongeng itu. Itu bukan dongeng ya? Bukan. Salah deh gue. Kayak mitos lah, sudah. Oh, kemudian okay. Kalau ditanya soal secara general, iya, Agus tadi nanya apakah lebih baik atau apa? Jelas lebih baik. Lebih baik. Karena ini nanti masa transisi perubahan. Gitu. Apa nih? Perubahan untuk ekonomi tahun di 2021 sio kerbau itu termasuk sio gudang. Oke, ini gudang harta. Gudang apa gudang itu? harta. Sorry nih. Kan sio tikus ini kan sio yang pertama. Artinya ini baru masuk fase putaran 12 tahun kan? Ada benar. Satu ini yang kedua lagi, benar. Dia Berarti dimulai artinya dari ini kan, apa tikus kemarin itu sebagai permulaan yang baru atau sebagai penutupan yang buruk? Sebenarnya kalau dibilang buruk atau baik itu relatif, balik lagi ke yin yang. Iya. Yang nih. Ya gitu kan, bagi kita mungkin yin, Betul. makin bagi universe atau alam itu yang. Baik, Mungkin baik. bagi mereka yang. Jadi kita nggak bisa ngomong mana baik mana buruk. Betul. Nah, pasti setiap tahun ada momentumnya sendiri. Oke. Terus Gitu, tadi benar gudang, ya. Iya. Nah, tahun 2020 itu kan masuk tikus. Tikus itu termasuk namanya bintang Tauhua. Bintang Tauhua itu apa? Bintang Tauhua itu bintang romantis. Waduh, pantas. Makanya di tahun 2020 banyak skandal. Aduh, jadi gue skandal dong. Perselingkuhan Lu punya dan segala skandal macam. Bukan. Jadi buat catatan buat teman-teman, sio-sio yang Tauhua itu Tauhua dia- itu apa kok? Sorry. dewa tahu. romantis tadi dibilang. Oh, Makanya dewa makan romantis dulu. tuh gimana ya? Dewa romantis tuh gimana? Ya. Orangnya romantis, apa gimana jadinya? Dia berhubungan Sionya dengan dulu. relationship biasanya. Sionya dulu. Dia berhubungan dengan relationship, Iya. berhubungan dengan kesetiaan, pokoknya berhubungan dengan hubungan. Oke. Oke, Ya. tadi show-nya apa tuh yang ada tauhuanya nih? Ya, sio-sio Tauhua itu tikus, Heeh. kelinci, Heeh. kuda, dan Oke. ayam. Orang yang punya sio-sio tersebut di badannya Heeh. biasanya percintaannya memang agak naik turun Buset. atau gitu, karena dia udah punya Tauhua sendiri di badannya. Oke. Gitu. Kambing nggak masuk kayak? Kambing termasuk sio gudang. Nah, Aduh. makanya nih kita Bentar dulu, siapa yang kambing? gue. Mampus lu. Jangan Mampus. ditanya tahunnya. Jadi gini. Kita balik ke 2021 ya, Iya. langsung ya. 2021 untuk sio-sio yang harus diwanti-wanti. Oh iya. Diwanti-wanti. Yang pertama adalah sio kambing. Tuh kan langsung yang pertama. Aduh. Yang pertama Itu adalah ciong sio kambing. bukan sih? 6. Dia ciong. Dia Oh. ciong. Jadi kalau mau perhitungannya dia beda-beda 6 tahun. Ya Guys, sih, Ciong. sesama Agus ciong, pemakan guys. rumput. Nah, Tarik-tarikan rumput. kalau dibilang momentumnya adalah mereka ciong kan. Heeh. Iya. Tapi jangan salah, gudangnya terbuka. Jadi Kambing itu gudang kayu, gudangnya terbuka. dirampok orang. Bukan Gimana dirampok nih? beda Gimana? cerita lagi, Iya, nanti iya. ada hitungan Iya, spesifik ke orangnya. Oke, Benar, Gitu. Terus? Nah, jadi boleh dibilang orang-orang kambing harusnya ada perubahan besar di hidupnya di tahun 2021 ini, khususnya untuk soal keuangan, entah karir, keuangan, jabatan, Yang berarti materialistis ya? Yang berhubungan dengan materi. yang berhubungan dengan kestabilan hidupnya. Oh. Jadi apa? Bahkan pindah rumah bisa, ada potensi kayak Emang gitu. bau-baunya sudah kecium nih. Beli rumah gitu ya Gus ya. Amin Gus. Amin. Amin. Wah, Pondok Indah gitu kan? jauh. Oh Males. jauh, ya udah deh dekat-dekat. Yang Surya kedua ya. Iya. harus diwanti-wanti sio kerbau. Oh
Iya, kerbau ketemu kerbau. Oke, siapa nih yang kerbau? Berantem juga. Oke. Gitu. Ada semua loh. Benar. Oke, Sio yuk. kerbau, ya. Oke, sio Jadi kerbau. informasi buat teman-teman, Iya. harus hati-hati dengan ketemu sio sendiri. Iya, itu Ya. memang. Oh, aku pikir Contoh, temenan. kamu Aku siapa? pikir temenan. Kamu aku siapa? Anjing. Anjing. Si anjing harus hati-hati Emang. ketemu si anjing. Kayak saya si ular. Ular harus hati-hati ketika ketemu nanti si Oh, ular. aku pikir temenan. Enggak. Kayak yang oh ye gitu. Jadi mana bisa? Kayak misalnya kalau sio anjing hati-hati di tahun anjing. Benar. Betul. Oh, Benar. Jadi Jadi bukan salah, tahun salah depan dong itu. gue selama ini persepsinya. karena reset 12 tahun, 12 Reset. zodiaknya itu reset, dia Oh. reset. Jadi di tahun tersebut, di tahun ini khususnya untuk kerbau, mereka banyak hal yang diresetnya, banyak hal yang akan dilakukannya dengan cara yang berbeda. Nah, kayak gitu-gitu. Direset. Ya. Terus yang ketiga yang harus hati-hati, sio anjing. Jadi kena semua nih ya. 3 ya. Ya Allah ya Sio Rabbi. anjing ya. Sio anjing. Bos, boleh Sio- bentar sio- dulu, Pak. Saya mulai notice ke Bu Bos jangan sampai invoice bermasalah ya, Bu Bos. Please tahun ini Kayaknya yuk invoice dilancarin. bukan bermasalah deh, layoff tambahan. Coy. Jadi ada benernya. Takut Jadi banget begini. kita. Sio anjing dengan sio kerbau itu namanya kena half sing. Singnya apa? Sing bullying punishment. Apa itu? Orang itu akan dikejar-kejar deadline soal kerjaan. Dia akan dikejar-kejar baik itu kerjaan, memang kehidupan atau apapun. Jadi pressure dia di tahun 2021 itu memang agak Dikejar kawin juga. bisa enggak kawin itu dia lebih enggak. Lu jangan nambah-nambahin pressure hidup gue. Kan makanya dikejar-kejar kan. Oke. Nah, terus yang keempat, sio naga. Aduh. Sio naga dia kena po namanya. Po itu dihancurin, bukan berarti sio naga akan hancur, tidak. Oke, Tidak. oke, Tapi sio oke, naga oke. tetap harus hati-hati dalam mengambil keputusan karena kalau enggak investasi yang dia keluarkan atau output yang dia keluarkan bisa lenyap. Aduh. Investasi dalam bentuk bicara finansial. Baik bicara output yang dikeluarkan atau memang investasi dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Dia harus Romansa hati-hati. juga. Aset. Benar. Romansa juga. Aset. Romansa enggak dong, maksudnya Romansa enggak. relationship makanya dong. ini kita bicara materi Yang kan. yang hati-hati soal romansa itu kalau nggak salah kelinci. Waduh. Lu ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Terakhir Nah, nikah. aku kasih tahu sedikitnya itu aja. Kalau memang ternyata mau untuk pembacaan lebih dalam lagi Betul, persionya, betul. mungkin nanti kita bikin satu Subscribe sesi. aja nih di Ya, ini ya. kita Iya, lihat iya, nih iya, kalau boleh, banyak boleh. yang nanti kita bikin satu sesi lebih Benar-benar panjang. sio-sio apa aja nih? Sio apa ini benar. gimana? Ini cara oke. Ngakalinnya Ngakalinnya gimana? lah, kayak gitu kan. Jadi- Ada caranya jadi kan. sebenarnya gini lah, mau buka kelas konsultasi. Boleh. Bang, ya. Just tell me bener atau enggak. Kelinci tadi ya? Kelinci. Wih, kelinci. Ngaconya cenderung ke matre enggak? Iya, bisa. Tuh Ya, berarti kan, pokoknya kedepannya nanti bakal itu penjelasan untuk episode berikutnya. Tapi Benar. in short word, matre. Benar. Oh, Benar. jadi kelinci gara-gara materai tewas. Atas Sesuatu dasar yang duit bukan mati. berarti ya. Ada kemungkinan karena bawaan tahun gudang uang tadi kan. Nah, Wah, gitu. jadi kambing ini cari Nanti duit kalau nih. mau nanti kita bikin sekitar 45 menitan kita ngomongin beneran per satu sio dan cara kiasnya gimana masing-masing. Jadi kayaknya biaya konsultasinya gua kasih Nanti tau kita ya, nanti ya. kalau memang ternyata banyak yang berminat kita bikin satu podcast sendiri itu Bu untuk Bos, ngobrolin sorry, itu. Agus mau dicuanin, Bu. Gimana nih, Bu? Jadi ada satu rahasia besar ini sebenarnya mengenai bintang tamu kita yang kita rahasiakan. Kalau pengen tahu, ya kan? Iya. Itu bicara nanti. Ada namanya podcast premium. Jadi jangan bukan Spotify aja yang premium, podcast premium Ya. ada Ah, gitu. Jadi bisa dikasih tips. Oh, saya kena nih. Jadi saya harus ngapain 1 tahun itu biar Oh, untuk jadi bukan legowo aja, Gus. Ada tipsnya biar survive. Oh iya, Iya kalau dong. cuma dibaca terus legowo, sowat. Justru udah kayak Justru kita harus takut banget meminimalisir energi buruk itu. Iya. Oh ya. Ah. Oh bisa kok. Bisa. Jadi begini, Tapi dalam bisa hilang nggak? Nggak bisa. Nah, dalam prinsip ilmu Pakse Ya, atau baik. ilmu divinasi timur, Oke. energi jelek yang datang itu hanya bisa diminimalisir. Heeh. Nggak bisa dihilangin. Bukan Jadi dihilangin. kita Jadi contoh, misalnya amit-amit ternyata Agus harusnya hilang duit 1 M. Jadi Karena misalnya dia udah kias dan melakukan 50 apa? juta gitu ya. Mungkin hilangnya bisa 2 juta, 3 juta Oh iya, itu malah. jauh Atau sih. HP-nya Jauh. aja, atau HP-nya aja rusak. Oh, aduh jangan dong, banyak kenangan. Yes. Gitu, kayak gitu. Contoh misalnya dia harusnya kecelakaan patah tulang, Waduh. tapi di rumah cuma kejedok jendela, Oh, itu luka sering dikit. sih kayak tahun lalu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nanti kita bisa bahas breakdown per satu-satu. Itu memang kalau minat.
Nanti gue kasih nomor WA gue ya. Tapi yang pasti nggak ada. Jangan mau enak aja. Yang pasti kalau mau dibilang untuk secara general keuangan dan dibilang untuk tahun ini semuanya akan mulai perbaikan ekonomi karena masuk gudang harta. Berarti kerbau gudang harta logam. Berarti tahun ini fokusnya gudang logam. Ekonomi ya. Sebenarnya kestabilan ekonomi. Makanya kata Korendi tadi yang walaupun ada skandal tujuannya untuk ekonomi ya kok ya. Gitu ya. Berarti duit nih tahun ini fokusnya ya. Kan lu bilang nih kambing waktunya, tapi lu bilang yang nomor 1 paling ciong kambing nih. Ini yang menjadi pertanyaan gue nih. Makanya kan kambing buka gudang, tapi dia juga kena ciong. Sekarang gimana caranya? Duit tetap dapat, ciongnya ditahan. Itu ada tipsnya kan? Udah tahu kan? Next kalian kalau mau kambing kan banyak nih. Bawa 10 lebih murah loh. Dia cari kerumunannya guys. Iya kan di situ. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau ditanya lagi usaha-usaha elemen apa yang bagus di tahun. Iya, benar. Kita ngomong secara general aja ya. Kita general. Karena kalau untuk baca secara spesifik harus orangnya satu-satu. Ya. Oke, tiap orang beda ya. Beda-beda. Ada jam lahir. Beda-beda. Contoh nih, salah satu yang akan sangat naik itu salah satunya api. Nah, jangan terus yang paling terburuk itu air. Waduh. Jadi jangan mentang-mentang dia buka kafe terus dia ngomong air lagi jelek, mendadak kafenya ditutup, dia langsung buka restoran. Enggak gitu. Jangan lah. Enggak gitu caranya. Enggak gitu, Bang. Ketawa. Enggak gitu. Jangan gitu. Terus gara-gara Korendi ngomong jelek, tutup, karyawan berhentiin semua. Kita buka itu franchise kopi yang warna hijau mermaid itu tutup semua nanti. Iya gitu. Hijau mermaid. Benar. Nggak boleh nyebut brand kan. Iya, spesifik banget sampai mermaidnya. Bilang aja kayak warna hijau. Hijau udah banyak. Bak ya? Apa tuh? Ini. Ya. Oke. Saya agak takut loh. Baik, sama aku juga. Ntar. Oke. Aman lah. Nah, jadi kemudian takut banget ya. Kenapa harus takut? Gue takut yang tadi kita mau di-endorse nggak jadi, say. Gue cuma takut itu. Justru itu. Kalau dia mau tahu tahun depan gimana biar lebih bagus, mesti endorse. Kita kasih tahu gimana cara memanfaatkan elemen api untuk usaha-usaha berelemen air biar survive di tahun 2020. CEO-nya itu datang. Rebus air dong. Enggak dong. CEO yang mana? CEO mermaid hijaunya datang. Yang utama di US pengen pegang sini. Ya Allah, aku udah mulai sakit kepala. Jadi ya minimal pegang sini. Kan gudang, ya kan kalau udah bicara uang nih. Wangi-wanginya udah Imlek datang besok gitu ya kan. Cuan. Tangan aja gini-gini tuh bunyi-bunyi uang baru, tau enggak? Ciong ada peluang. Oh iya, yang tadi ingat. Yin yang selalu beriringan. Nasib baik selalu beriringan dengan nasib buruk selalu beriringan dengan nasib baik. Berarti ada yang lagi apes, ada yang lagi bagus. Bukan gitu. Di dalam keapesan ada yang bagusnya. Di tengah situasi buruk ada saja peluang bagusnya. Di tengah situasi bagus ada saja kemungkinan buruknya. Makanya yin yang akan selalu diikutin terus di semua jenis. Kan tahun lalu ini tikus logam yang. Nah, kalau ini kerbau logam yin. Logam yin. Lucu juga nih, logam yin itu logam kecil. Logam kecil itu kami ibaratkan dengan perhiasan. Jadi di tahun ini yang cantik-cantik itu laku. Oh, jadi gua harus buka jualan toko emas. Enggak gitu. Terus justru yang elemen-elemen logam lagi jelek. Elemen logam lagi jelek. Yang bagus itu sebenarnya salah satunya api, kayu sama tanah. Selebgram. Benar. Kenapa tanah nomor tengah? Karena sekarang orang nanti akan banyak jual rumah, jual properti murah. Kenapa tuh? Karena mereka lagi butuh duit, guys. Mereka akan jual murah. Benar-benar. Kalau kalian tipe yang memang punya banyak uang, itu beli aja dulu semua, simpan. Lagi-lagi nanti masuk tahun properti naik bagus. Baru jual. Tapi ini nanti gue punya ruko, kalau mau jual turun dong harganya nih kalau balik lagi punya ruko. Punya ruko. Kan takut gudangnya ini yang kayak dibilang. Punya ruko baru episode 2 bilang punya ruko. Episode 3 lu bilang punya apa? Karena objeknya jual properti apes gitu kan. Bentar, Pak Bos udah ngomong ya. Jadi bulan ini fee buat lo dibagi 2 kita ya, dibagi 3. Lo nggak dapet karena lo udah punya ruko. Lo harus belaga miskin biar lo dibayar. Ini si Ibu Bos kan pengen pakai high heels bagus. Itu kan bisa dibicarakan.
Langsung potong ya Bu Bos ya. Waduh, takut banget nih kita. Itu namanya gudang terbuka. Oh iya benar. Nah, sorry, lanjut gimana balik nih? yang tadi Koren ngomong, berarti selebgram Ren. Ada kemungkinan untuk apa namanya selebgram yang TikTok apa segala macam ya kan? Apa tuh? Itu TikTok nari-nari segala macam, bukan narinya tapi lebih ke media sosmednya. Iya, betul. Nah, itu memang agak akan naik. Tapi bukan berarti nanti semuanya harus entertain berhenti semua Nah, masuk ke entertain, enggak gitu. Karena orang ada rezekinya di sana dan enggak, itu lihat untuk personal nanti Natal chartnya. Sorry nih, gue interrupt sedikit. Jadi gue masuk kenapa bakal banyak skandal, karena untuk laku menjual skandal. Selebgram kan. Iya. Ya bisa Ternyata gitu. berarti tarot dan feng shui ini ya? Karena kami melihat satu alur langit yang sama. Dari dunia arah yang berbeda gitu ya. Dari sudut pandang yang berbeda. Perspektifnya berbeda berarti ya. Jadi tapi yang dibaca sama. itu masa depan yang sama, harusnya benar bacanya kan? sama. Oke, Benar, terus benar. selanjutnya gimana tuh mengenai yang habis buka selebgram jadi laku, terus apa lagi gitu yang mereka yang nggak bisa gitu ternyata. Bukan nggak bisa, kan tadi aku udah bilang api. Oke, Kedua api kayu, benar. Kayu. Tapi jadi, kok maaf sorry aku potong. Api itu selain entertain ada apa lagi? rumah Usaha makan, makanan. Restoran. Itu lah, itu makanan nanti luar biasa, banyak orang jualan makanan. Udah kelihatan Menjamur. arahnya nih kalau Justru gua lihat harus sih ya. hati-hati yang nanti jual kopi-kopian gitu. Waduh. Jadi Semoga ada tusuk. tips and triknya tersendiri nanti. Kalau mau jual kopi gimana survive di tahun 2021. Oke. Tahu tips and triknya? Wah, apa DM lo lagi, DM Agus dulu, capek Ya deh. itu kan pinternya gua memanfaatkan gudang yang ada, ya kan? Gak apa-apa, nanti kita bahas kalau memang di request banyak orang, kita akan bahas. Oh iya. Kita nyenengin Agus dong. Udah nyenengin Agus. Nyenengin Agus mulu, nyenengin aku kapan? Aduh. Oke. Setelah itu ada kayu. Kayu. Oke. Yang berhubungan dengan kayu, tanaman, tumbuhan segala macam itu. Oh, berarti Tanaman juga tanaman ini Tanaman-tanaman masih ya. nanti naik tuh. Oke. Furniture termasuk. Kayu selain furniture dan tanaman itu kan berarti yang berbentuk kayunya. Apa? Guru Guru ngajar sekolah. mentoring, mentor, tutor, guru itu naik. Nah, Berarti kelas-kelas online. naik ya? makanya lihat nih kombonya, ya? lihat kombonya. Iya. Kayu bagus, api yang berhubungan dengan sosmed, media sosial, Zoom itu termasuk elemen api. Oke. Jadi guru ngajar di Zoom tahun depan bagus juga masih. Iya benar. Nah, Double kill. Kelas jadi online. bisa dikombo-kombo tuh nanti dia. Benar kelas online. Emang udah mulai kelihatan sih beberapa yang mentor. Les Problemnya, online. Ini guru ini apakah guru semua toh atau bidang tertentu? Kan kalau ilmu kan ada yang ilmu akademik dan Iya. ada ilmu yang seni, Non-akademik. non-akademik Iya, yang seni. benar. Bahkan juga misalnya yang olahraga itu kan masuknya ke situ. Itu semuanya mencakup atau hanya bidang tertentu? Mencangkup. Semuanya. Kalau udah kayu mencangkup, kecuali dia cuma misalnya logam sendiri atau tanah sendiri, nggak ada kayunya, nah itu baru spesifik. Oh. Tapi udah kayu itu semua guru, semua yang jenis dibilang ngajarin, tentang ngajarin. Entah kamu cuma tutorial cara minum yang bagus kayak gitu, ibaratnya gitu. Bentar lagi ada channel Citra nih. Gue belum punya ya. Gue ada download sih, tapi belum bikin akun. Gitu. Takut deh. Jadi nanti di kombo-kombo tuh. Di kombo-kombo dia. Oke. 3 elemen bagus itu. Kira-kira seperti apa Nah, cara? tanah berarti kan tadi Koko Ya, mention properti ya. Properti. Selain itu ada apa lagi kok? Tanah. Sewa menyewa, Properti Kos-kosan. juga. Ya? kos-kosan. Berarti itu lagi termasuk. jatuh kan? Enggak, itu tetap stabil. Kalau di tengah-tengah dia bilang stabil. Stabil ya. Oh berarti yang oke. Berarti aku ulangi lagi ya. Berarti Baik. yang bagus adalah ada api, kayu dan tanah. Ya. Terus yang paling jelek ada Kita air. jangan ngomong jelek, kurang baik. Kurang baik. Emang kayak udah nafsu Jangan banget ngomong gitu. jelek. Karena kalau jelek itu berarti hilang. Nggak ada harapan. Oke, biar kurang baik ada air dan Logam. Air selain kafe dan minuman apa lagi? Retail. Pam. Retail apa? Fashion atau Retail. apa? Semuanya. Dia jualan galon isi Semua doang, tewas retail juga. nanti bisa agak rebut-rebutan. Oh. Kalau retailnya mebel, Retailnya mebel, furniture. Kan kayak furniture ada kayunya kan? kombinasinya. Ingat Bisa. kombinasinya. Nah, ingat kombinasinya dulu. Oke. Jadi kemungkinan Retail karena yang saking tidak banyaknya. ada, retail yang tidak ada kayu dan tidak ada api. Benar. Atau dia cara marketingnya bukan api. Oh, retail dan tidak ada kayu dan tidak ada api itu kan termasuk pasar ya?
kebutuhan pokok, jualan ikan pokok. Oh beda, kalau itu beda. Kalau itu kan udah kebutuhan dasar. Udah dasar, itu beda cerita. Oh beda cerita ya, itu nggak termasuk ya kok? Itu udah nggak usah pakai hitung-hitungan. Pasti laku. Pastinya. Kalau nggak telur, laku, minyak, beras itu pasti kebeli ya, kan kebeli minyak kan ya. api, ada unsur apinya. Ya kan? Oke. Nah, kok kita kan tadi udah ngeliat nih ya 2021 dari segi Feng Shui gimana, Pace gimana, persioan nih, dunia persioan nih gimana gitu kan. Agus juga udah curhat juga, dari tarot juga udah ngasih perspektifnya ya. Baik. Tahun depan yuk cewek-cewek matre jangan terlalu banyak tingkah, nanti kalian nggak dinikahin gitu ya kan. Nah udah mulai banyak yang ada peluang-peluang juga yang bisa didapat ya, baik untuk stabilitas si survivor company maupun personal ya. Nah untuk next episode nih kok ya kan, boleh nggak kalau teman-teman tuh nge-request apa aja yang boleh dibahas, apa yang mau dibahas lagi gitu. Apa yang kita mau ceritain, karena kan banyak banget nih bahan. Apakah Cid, Gus boleh dong bahas yang lagi hot gosip atau hot yang happening nih yang bisa dibahas, baik itu fenomena kenapa terjadinya, apa itu bisa dilihat dari kenapa segi bisa terjadi, kenapa bisa itu. terjadi. Kita bukan dua sisi. Betul, kita nggak ngomongin menjulitin ya, kita cuman ngomong yang kok bisa kejadian, apa dasarnya, apa alasannya, dari sisi humannya kenapa gitu kan. Nah itu bisa kita lihat juga. Nah jadi teman-teman kalau mau apa tuh? Biasanya sih yang komen bukan permintaan, paling bilang Mbak Citranya gini ya. salah fokus, topik sama salah fokus itu ya. Yoi. Kenapa selalu gue sih Gus? Kenapa selalu gue gitu? Karena cewek sendiri ya. Iya. Kenapa nggak? Karena ya, orang tahun juga Yin capek. Kak. Tahun ini Sin, jadi yang cantik-cantik naik. Berarti gue cantik dong, lo ngakuin dong. Coba tanya pemirsa ya. Kalau gue ngakuin kan kayaknya jumawa banget kan. Kalau Bilang aja emang mau diakuin. enggak guys, aku tuh rendah hati anaknya. Baik. Ya. Rendah hati tidak sama. Wah, ya Allah. Hoax hari kemarin. Oke guys, thank you. Kita ketemu lagi di next tema ya, di next episode bakal lebih seru lagi, bakal lebih banyak lagi tema-tema yang kita bawain, lebih seru, ringan dan tentunya tetap berisi. Sampai ketemu nanti, bye.